Guna mencegah masuknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak khususnya jenis sapi, petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan memeriksa sapi yang akan dipotong. Sedangkan pemeriksaan dilakukan di rumah potong hewan oleh dokter hewan dengan pengawasan aparat kepolisian dan TNI. Munculnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak jenis sapi yang saat ini merebak di wilayah Jawa Timur membuat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan meningkatkan kewaspadaan. Salah satu langkah yang diambil untuk mengantisipasi masuknya PMK tersebut diantaranya dengan melakukan pengawasan terhadap ternak sapi yang masuk ke Kota Tarakan. Seperti di rumah potong hewan di kawasan Jalan Aki Babu, Kota Tarakan, pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa kesehatan sapi yang akan dipotong. Petugas atau dokter yang ditunjuk memeriksa bagian tubuh sapi seperti mulut dan bagian kuku kaki yang diindikasi rentang akan penyakit yang menyerang. Pemeriksaan pun akan dilakukan sebelum sapi dipotong untuk dijual di pasaran. Sementara sejauh ini belum ditemukan ternak sapi yang masuk ke Tarakan terserang penyakit mulut dan kuku. Memang kegiatan ini rutin kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan dari daging itu sendiri. Nah, kegiatannya adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemotongan. Itu namanya pemeriksaan postmortem. Nah, sebelum kita dipotong, sapi itu dipotong, kita melakukan pemeriksaan klinis, namanya gejala klinis. Karena sebelum masuk ke RPH, sapi itu sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal. Biasanya sapi yang masuk di sini adalah dari Gorontalo. Nah, dari Gorontalo itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, dari situ surat keterangan kesehatan itu masuk ke karantina pertanian. Di karantina juga diambil pemeriksaan sampel lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya tidak menunjukkan gejala penyakit PMK dan dalam keadaan sehat secara klinis. Cara pemeriksaan itu dalam keadaan sehat. Jelas kalau pengawasan pasti kita lakukan setelah adanya imbauan dari pemerintah bahwa terjadi wabah, kita akan melakukan deteksi dini. Artinya kita menemukan gejala yang mirip, kita jadikan sindrom, kita jadikan suspek. Kita jadikan suspek, nanti diuji di lab. Kalau memang negatif, ya negatif. Kalau positif, kita laporkan lagi. Kalau ada temuan, kita langsung isolasi hewannya karena masa inkubasinya 14 hari ya, 14 hari kita isolasi. Langsung kita laporkan kita di bawah balai veteriner untuk pemeriksaan kesehatan hewan labnya. Langsung kita laporkan ke sana, dikirim sampelnya, gitu. Dampaknya sebenarnya yang paling tinggi itu di ternaknya, justru karena penyebarannya itu sangat cepat, seperti yang dikatakan Dr. Wikan tadi. Nah, justru kita harus menekan untuk penyebarannya ini dengan cara menemukan kasus, isolasi, harapan kita supaya dia tidak menyebar lebih cepat. Nah, kalaupun nanti misalnya vaksinnya ditemukan atau didatangkan itu, kita menunggu itu, sembari menunggu itu kita melakukan isolasi dan pemantauan deteksi dini tadi. Oh ya, dampaknya ke hewannya itu sangat lumayan ya, karena sakitnya kan di daerah mulut kan. Ya sama seperti kita kalau sariawan itu kan untuk makan aja susah. Makan susah, stres, akhirnya dia tidak mau makan, bahkan penurunan berat badannya jadi tinggi, cepat sekali kurus begitu. Pada pelaksanaan pencegahan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan juga melibatkan unsur kepolisian dan TNI sesuai dengan instruksi dari pusat. Selain memeriksa sapi yang akan dipotong di rumah potong hewan, petugas pun akan melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah tempat peternakan atau penjualan sapi. Tim Liputan, TV-ku.